Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Jannatul Firdaus Bekasi, Jawa Barat, maupun para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar melalui streaming Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Reja Bandung, Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, pendengar RIS, Kebumen, Suara Kolbu di Jayapura, dan Amuba di Pangkal Pinang. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang neraka. Dan ini mungkin kajian terakhir tentang neraka. Selanjutnya nanti kita insya Allah sama-sama ke surga. Artinya membahas masalah surga. Ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita sudah menjelaskan banyak hal tentang neraka, termasuk jenis-jenis azab di neraka, termasuk yang terakhir adalah dosa-dosa yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka. Sekarang kita masuki poin terakhir tentang neraka. Kaifa yattaqil insanu narallah. Bagaimanakah caranya agar seseorang bisa selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla? Kiat agar kita selamat. Kalau kekufuran menjadi penyebab orang masuk neraka secara abadi, maka agar bisa selamat dari neraka hanya dua, iman dan amal soleh. Karena itulah Allah mengajarkan dalam Al-Quran tentang karakter ulul albab. Ulul albab itu orang yang memfungsikan akalnya. Akalnya itu dipakai. Salah satu di antara karakter ulul albab adalah bertawassul terhadap iman dan amal soleh yang dilakukannya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berkata Rabbana innana amanna, ya Allah sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka karena iman itu ampuni dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari api neraka. Bertawasul kepada iman
yang dia miliki, yang dia ungkapkan kepada Allah. Ali Imran 191 sampai 194 tentang ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini secara sia-sia. Tidak menciptakan langit dan bumi secara sia-sia. Maha suci Engkau, pelihara kami dari azab neraka. Lalu mereka berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka berarti Engkau sudah menghinakannya. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'antana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru, seorang yang menyerukan kepada iman, mengajak kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Maka dengan keimanan itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkan kami berserta al-abrar, orang-orang yang baik-baik. Ya Allah, berikan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami atas Rasul-Rasul kami. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Jadi agar bisa selamat dari api neraka, pertama iman. Kedua, jadilah kekasih Allah. Jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah berjanji Allah tidak mungkin mengazab orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, tidak mungkin Allah melemparkan kekasihnya ke dalam neraka. Agar bisa selamat dari api neraka, jadilah kekasih Allah. Jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya agar bisa dicintai oleh Allah? Taqarrub intensif kepada Allah. Tidak hanya sebatas mengamalkan amalan yang fardu, tapi juga yang sunnah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bab mahabbatullah, la yazalu amdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah nawafil. Ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Salah satu penyebab Allah mencintai orang itu adalah karena dia terus taqarrub kepada Allah. Dengan melaksanakan amalan sunnah di samping yang fardu. Makanya sering saya ungkapkan, jangan memandang amalan sunnah
hanya karena dia sunnah. Yang makna sunnah bila dilaksanakan dapat apa? Pahala. Bila ditinggalkan dosa tidak dosa. Ini kebanyakan. Kebanyakan begini, sunnah ditinggalkan juga nggak dosa, nggak apa-apa. Dan kita tidak boleh mencela orang hanya karena orang itu meninggalkan yang sunnah. Kamu mah nggak saum Senin Kamis, nggak boleh. Kamu mah jijik, nggak pernah tahajud. Nggak boleh, itu mencela orang karena meninggalkan yang sunnah tidak boleh. Karena apa? Karena ada kesan memaksa orang melakukan hal yang tidak Allah wajibkan. Ilzamun nasi 'alan nawafil la yajuz. Mewajibkan orang untuk melaksanakan hal yang sunnah itu tidak boleh. Anak muda sekarang bilang lebay. Oleh Allah tidak diwajibkan, oleh kita diwajibkan. Jadi kalau orang dicela karena meninggalkan yang sunnah, ada kesan orang itu menganggap yang sunnah itu wajib, maka harus dicela orang yang meninggalkannya, gitu ya. Ya, memang tidak boleh dicela. Tidak boleh memaksa orang melaksanakan yang sunnah. Tapi akibatnya orang apa? Mengabaikan yang sunnah. Jangan memandang amalan sunnah hanya karena dia sunnah. Tapi sering saya tekankan, pandanglah amalan sunnah sebagai ibadah yang menjadi indikasi diterima atau ditolaknya amalan wajib kita tuh. Sebab salah satu indikasi orang yang sholat wajibnya diterima, dia akan melanjutkan dengan sholat sunnat. Indikasi orang yang saum Ramadannya diterima, dia akan meneruskan dengan saum sunnah. Begitu dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena bila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan hidayah kepada hamba itu untuk mengamalkan amalan berikutnya. Kata Imam Ibn Rajab, man amila hasanah fa'atba'aha bihasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Fa inna Allaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Siapa orang yang melakukan satu amal kebaikan, lalu dia ikuti dengan amal kebaikan yang kedua. Amal baik kedua ini menjadi tanda amal baik pertama tadi diterima oleh Allah. Karena sungguhnya apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Tapi kalau amalan itu tidak diterima, malas dia untuk melakukan amalan yang kedua. Setelah beres sholat, assalamualaikum, langsung buka HP. Tak, browsing. Padahal yang dianjurkan apa? Wirid dulu, berdoa dulu, lalu melakukan sholat sunnah ba'da, bagi yang ada ba'da. Tapi kalau amal sholat fardu itu ditolak oleh Allah, Allah nggak akan beri hidayah untuk melanjutkan ke ibadah berikutnya tuh. Itu cukup sampai di sana. Udah. Nggak ada athar, nggak ada bekas sholat yang tadi kepada jiwanya. Ditolak. Oleh karena itulah, maka Allah mengisyaratkan dalam banyak baik ayat ataupun hadis atau termasuk hadis qudsi agar orang memperbanyak sholat sunnat. Ada seorang sahabat selalu membantu Nabi SAW. Dikasih upah tidak mau. Nabi SAW kemudian bertanya kepada orang itu, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Orang itu menyatakan, "Enggak, saya tidak minta apapun." Minta oleh Nabi SAW dipaksa. Minta kepadaku, apa saja. Apa dia bilang? Uridu
murafaqataka fil jannah. Kalau begitu aku ingin menjadi pendampingmu di surga nanti. Itu permintaan dia. Ikhlas karena Allah. Dia membantu Nabi SAW bukan karena dunia, tapi karena ingin akhirat. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan cara memperbanyak sujud. Perbanyak olehmu sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, bahwa hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya memperbanyak salat sunnat. Karena perintah Nabi kepada orang itu perbanyak olehmu sujud. Maksudnya sujud di dalam salat, bukan di luar salat. Sedangkan yang bisa diperbanyak hanyalah salat sunat. Kalau salat fardu kan sudah fix ya, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Dikurang bisa pada waktu safar, di qasar 2 rakaat. Ditambah nggak bisa, tetap aja segitu. Maka perbanyak salat sunat. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama menganjurkan memperbanyak salat sunat. Salah satu di antara iming-iming, pangbibita bagi orang yang memperbanyak salat sunat adalah dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari tadi dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Salah satu di antara jaminan Allah kepada orang yang sudah dicintai, dikasihinya, Allah nggak akan campakkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Hadis tersebut sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ya, ini kiat yang kedua. Agar selamat dari api neraka, jadilah kekasih Allah. Salah satu di antara cara menjadi orang yang dicintai oleh Allah tadi dengan memperbanyak apa? Amalan sunnah. Selain memperbanyak amalan sunnah, pegang teguh sunnah Nabi SAW. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, selalu menerapkan sunnah Nabi dalam segala hal, Allah akan mencintai orang itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kata Allah SWT, katakan oleh Muhammad, ini dalam surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nih kiat yang kedua agar Allah mencintai kita. Apa? Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka siapa orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan dicintai. Ketiga, jadilah orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa
Salah satu tipe orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Keempat, kelima, banyak-banyaklah taubat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan banyak-banyaklah bersuci. Dua, kelompok manusia yang barusan, yang banyak bertobat, banyak yang suci, banyak bersuci, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak tobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Dan banyak lagi keterangan lain dari Allah Azza wa Jalla agar Allah mencintai kita. Itu kita lakukan, kita ikhtiarkan agar kita menjadi kekasihnya. Dan setelah menjadi kekasih, jaminan dari Nabi sampai ditekankan dengan sumpah, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak mungkin mencampakkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Inilah kiat yang kedua agar selamat dari api neraka, yaitu menjadi kekasih Allah. Ketiga, perbanyaklah saum. Saum apa yang harus diperbanyak? Saum sunnah, karena kalau saum wajib nggak bisa ditambah ya. Tetap saum wajibnya hanya 1 bulan dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Pertama, saum sunnah yang diperbanyak lebih menjamin terbebas, terselamatkan dari api neraka. Kedua, saum sunnah tersebut seperti yang saya singgung tadi, memperbanyak saum sunnah, indikasi saum fardu kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak jaminan dari Nabi SAW tentang orang yang saum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dengan sanad yang hasan, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Al-qiyamu junnatun yastajinnu biha minan nar. Saum itu junnah. Junnah itu tameng, perisai. Kalau di medan perang yang zaman dahulu pakai tombak, pakai pedang, pakai panah, agar badan kita tidak terkena tombak atau pedang, kita bawa perisai. Perisai itu junnah namanya. Musuh mau membacok kita, ditahan sama perisai itu. Saum itu perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Seorang hamba melindungi dirinya dengan saum itu dari api neraka. Dari Uthman bin Abil As, Nabi SAW mengungkapkan dengan sedikit kalimat yang berbeda. As-saumu junnatun min adzabillah. Saum itu perisai dari azab Allah. Ini lebih umum daripada neraka. Neraka salah satu di antara azab Allah di akhirat. Apakah azab Allah hanya ada di akhirat berupa api neraka? Tidak. Azab Allah ada juga di alam kubur. Azab Allah ada juga dalam kehidupan di dunia. Ini lebih umum. Siapa yang ingin terhindar dari azab Allah, siap baik di dunia ataupun di alam kubur, terlebih di akhirat dari api neraka nanti, maka perbanyak melakukan saum. Sebab Nabi SAW menyatakan as-saumu junnatun min adzabillah. Saum itu junnah, perisai dari azab Allah.
Maka siapa orang yang mengalami banyak musibah, banyak masalah di dunia, mungkin itu azab Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan karena kecintaan Allah kepada kita. Kita banyak dosa, banyak maksiat. Oleh Allah ditunggu taubatnya, ditunggu istighfarnya, enggak muncul juga taubat, enggak istighfar, enggak ya. Dosanya utuh, Allah ingin mengampuni dosa orang itu. Dikasih musibah sebagai hukuman atas dosanya, dan itu menghapus dosa-dosanya tuh. Musibah terus. Jadi kalau orang melakukan dosa dikasih musibah, itu tanda kasih sayang Allah. Allah ingin orang itu bersih kembali itu dari dosanya. Ditunggu tobatnya enggak ada juga, ditunggu istighfarnya enggak ada juga, kasih aja musibah. Menderita dia. Penderitaan itu menghapus dosanya. Maka salah satu di antara penghapus dosa yang bisa menghindarkan penderitaan yang berupa azab Allah di alam dunia, perbanyak saum. Karena tidak diragukan lagi, saum itu kebaikan, dan kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Terlebih kalau seseorang sedang berada di jalan Allah lalu saum. Sedang jihad umpamanya lalu saum, dan saumnya tidak memadaratkan kepada jihadnya. Kecuali kalau sedang jihad saum terus lemes nggak bisa ngangkat pedang, ya jangan. Walaupun itu saum Ramadan, batalkan. Sudah pernah kita bahas ya. Batalkan saum tersebut. Walaupun Ramadan. Kalau saumnya melemahkan dia dalam jihad. Tapi kalau enggak ngaruh mau saum mau enggak. Karena ketika jihad perang enggak bisa makan, enggak bisa minum tuh. Makan minumnya kan nanti. Malam setelah istirahat gitu kan. Selama perangnya enggak makan enggak minum. Mau saum mau enggak sama. Walaupun nggak saum, nggak ada kesempatan untuk makan dan minum. Saum. Gitu. Musuh juga sama gitu. Nggak bisa makan, nggak bisa minum kalau lagi perang. Maka saum. Atau sedang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Sedang haji atau sedang umrah. Selama saumnya tidak memadaratkan dirinya. Tidak menghalangi aktivitas haji dan saumnya. Itu di jalan Allah, maka keutamaan saumnya berlipat. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa." Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 musim. 70 tahun perjalanan. Jadi saum yang dilakukan dalam keadaan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka saum tersebut berlipat keutamaannya. Salah satunya menyelamatkan orang itu dari api neraka. Selain menjauhkan dari neraka, saum juga bisa memasukkan orang ke dalam surga. Datang Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaika bisaum la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum. Karena saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Jadi inilah yang ketiga di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah apa? Saum, baik yang fardu termasuk juga yang sunnah. Sudah 3 tuh ya. Yang pertama apa? Iman dan amal soleh. Yang kedua menjadi kekasih
Allah. Yang ketiga, saum. Keempat, yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut inilah yang menjadi pengerem yang pakem dari seluruh dosa dan maksiat. Pas mau berdosa, mau maksiat, takut azab Allah, takut resikonya, nggak jadi tuh. Kalau orang sadar bahwa dosa itu berisiko diazab, itu jangankan diazab oleh Allah, diazab oleh manusia saja nggak akan berani. Banyak orang yang ingin punya uang dengan cara apapun, dengan cara merampok, mencopet, menodong, korupsi gitu kan. Tapi walaupun ingin, orang nggak berani melakukannya. Karena apa? Takut resikonya. Mencopet, kalau ketahuan babak belur dihajar massa. Begitu juga menodong, begitu juga merampok. Dan selain babak belur dihajar massa, di penjara. Di penjaranya agak mending kalau dikurung kasih makan tidur, kurung kasih makan tidur. Ini mah enggak kan ya? Di sananya berlaku hukum rimba. Penghuni baru konon katanya dipelonco dulu sama penghuni lama ya. Macam-macam. Kegambar risikonya besar, nggak berani nyopet, nggak berani maling, nggak berani mencuri dan yang sejenisnya. Itu baru hukuman manusia. Apalagi hukuman Allah jauh lebih dahsyat. Apabila seorang bermaksiat, maka sadar dahsyatnya hukuman atau azab dari Allah. Orang yang takut kepada azab Allah, dia tidak akan berani berbuat yang Allah larang. Dia akan selamat dari api neraka. Malah dia akan memperoleh surga. Malah surganya bukan satu, bahkan dua. Dalam banyak ayat Allah menyatakan salah satunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada siapa? Maqama rabbih, maqam Rabbnya. Maqam di sini kata Imam Ibnu Katsir disebut isim zaman. Isim zaman artinya waktu, kata benda yang menunjukkan waktu. Maqam yaitu saat berdiri, waktu berdiri. Fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar nanti. Di sana kan menegangkan, menakutkan, membuat orang menderita ya. Matahari sangat dekat, cuma 1 mil, kepanasan luar biasa, berkeringat yang menyebabkan keringatnya merendam dirinya. Wah, pokoknya membuat semua manusia menderita di alam mahsyar. Takut tuh. Karena takut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsunya ingin berbuat begini, ingin berbuat begitu yang menyenangkan dirinya, tapi mencelakakan dirinya kelak di akhirat. Maka dia tahan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'wa, tempat kembali dia. Selamat dia dari api neraka, masuk ke dalam surga. Dalam Ar-Rahman ayat ke-46 surganya 2. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada maqam Rabbnya. Maqam Rabbnya artinya kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jannatan, dia memiliki, akan memperoleh 2 surga. Dalam salah satu hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalijun nara man baqiya min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wa la yajtami'u 'ala 'abdin ghubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu bisa masuk kembali kepada putingnya. Bisa nggak? ASI umpamanya. Atau susu sapi yang sudah dikeluarkan, sudah diperes, sudah keluar, bisa nggak dimasukin lagi ke dalam putingnya? Enggak. Bisa diminum, bukan itu mah. Bukan jalan ke mulut, tapi jalan ke tempat keluarnya air susu. Bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin nggak? Nggak mungkin alias mustahil. Semustahil itu orang yang takut kepada Allah sampai menangis masuk neraka. Mustahil tuh. Alias orang yang nangis kepada Allah karena takut kepada azab Allah, mustahil dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wala yajtami'u 'ala 'abdin gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan terkumpul pada diri seorang hamba dua hal. Pertama, gubbarun fi sabilillah. Gubbar itu debu. Debu-debu yang menempel pada tubuhnya akibat perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dahulu kan perangnya di padang pasir ya, pakai tombak, pakai pedang, panah dan seterusnya. Wah, kata orang Sunda mah debunya juga sampai mulek ke atas ya. Mulek itu berterbangan ke sana kemari. Pasti para prajurit di medan perang itu dekil and the kucel. Ya dekil ya. Kucel, debu-debunya menempel di seluruh tubuh, bercampur keringat, bercampur darah gitu ya. Kuma, kotor. Itulah yang disebut gubbarun fi sabilillah. Tidak akan terkumpul pada diri seorang hamba debu hasil dari jihad di jalan Allah dan dukhanu jahannam. Tahu dukhan? Dukhan itu asap api neraka jahannam. Asap, ini asap nih. Siksaan dengan kadar terendah di neraka jahannam. Mana yang lebih panas asapnya apa apinya? Apinya jauh lebih panas. Mana yang lebih panas asapnya atau baraknya? Baraknya lebih panas. Walhasil asap itu adalah kadar terendah dari azab di neraka nanti. Orang yang pernah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla sampai debu-debunya menempel di seluruh tubuhnya, orang itu tidak akan terkena sekalipun asap neraka jahanam, apalagi lebih dari itu. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa yang pernah berjihad di jalan Allah secara ikhlas, dia akan selamat dari api neraka. Ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan dua orang yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua orang yang pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Abbas, dia berkata bahwa bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, barrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Kata Nabi SAW, tidaklah dua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah lalu dia tersentuh oleh api neraka. Tidak akan ada orang yang kedua kakinya berlumuran debu karena perang di jalan Allah lalu dia masuk tersentuh oleh api neraka, nggak akan ada. Menunjukkan salah satu di antara penyebab orang
selamat dari api neraka adalah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang barusan memuat dua kelompok orang yang selamat dari api neraka. Yang pertama orang yang takut kepada Allah, yang kedua orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad inilah yang oleh Allah diistilahkan dengan istilah tijarah. Apa arti tijarah? Perdagangan, perniagaan atau bisnis. Bisnis yang menguntungkan, bisnis yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, itu surah apa itu? As-Saff ayat yang ke 9 apa 10? Sekitar itu ya. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tunjikum min adzabin alim. Yaitu tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Jihad itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. Tidak akan pernah bersatu orang kafir dengan orang yang membunuh si kafir ini di dalam neraka selama-lamanya. Si kafir nanti kalau mati dia dalam kekafiran ya, akan kemana dia di akhiratnya? Ke neraka. Orang yang membunuh si kafir di medan perang tidak akan bertemu dengan si kafir ini dalam neraka. Maknanya orang yang pernah berjihad di jalan Allah nggak akan pernah masuk ke dalam neraka selama tidak ada amalan yang menghapus keislaman orang tersebut. Tapi kalau orang yang pernah berjihad lalu sebelum matinya dia murtad, mah udah masuk neraka itu mah. Murtad dan mati dalam keadaan murtad ya udah, walaupun jihadnya sepanjang hayat ya. Nanti setelah beres semua perang udah murtad dia. Terus mati dalam keadaan murtad, tetap seluruh amal jihadnya apa? Terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini Nabi SAW diancam oleh Allah. La in asyrakta, kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti amal-amal kamu itu akan gugur, akan terhapus, akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu amalan Nabi itu nggak ada yang mungkin bisa menyamai apalagi melebihi. Ya, dalam segala hal baik kualitas ataupun kuantitas. Para sahabat angkat tangan deh, menyerah, tidak bisa apa? Tidak bisa menyamai ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik kualitas apalagi kuantitas. Tidak bisa. Amalnya sangat banyak. Tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tapi sedikit beliau syirik, Allah dia mengancam. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu syirik, semua amal ibadah kamu terhapus. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi selain Nabi yang amalnya pasti jauh di bawah beliau. Walaupun jihad seumur hidup, setelah beres berjihad dia murtad dan mati dalam keadaan murtad, udah terhapus seluruh amal-amal soleh yang pernah dilakukannya. Ya, itulah keempat, kelima ya, atau ketiga, keempat. Keempat dan kelima. Keempat, takut kepada Allah. Kelima, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, agar selamat dari murka dan azab Allah adalah
istijaratul amdi billahi minan nar. Meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Allah menerangkan dalam surah Al-Furqan ayat 65 tentang ibadur rahman. Salah satu di antara karakter ibadur rahman adalah dia berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, dipalingkan dari azab neraka. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Ibadur Rahmanlah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah, palingkan kami dari azab neraka Jahannam. Karena sesungguhnya azab neraka Jahannam itu sungguh sangat dahsyat. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat menetap. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berkata, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan bebaskan kami dari api neraka. Ulul albab yang tadi kita terangkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Karena apa? Siapa saya yang masukkan ke dalam neraka berarti Allah sangat menghinakannya. Innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah. Siapa saya yang kau masukkan ke dalam neraka berarti engkau telah menghinakan orang itu. Apa ada efek gitu kita meminta diselamatkan dari api neraka dalam doa kita? Bagaimana kalau kita banyak berdosa, maksiat, lalu berdoa, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, apakah ada efek? Ya jelaslah. Tapi bukankah kita banyak dosa, lalu dosa itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, terus kita berdoa, ya Allah sekalipun hamba-Mu berlumuran banyak noda dan dosa, tapi palingkan aku dari azab-Mu yang sangat menghinakan. Ada efeknya? Ada. Nanti setelah berdoa itu Allah akan berikan hidayah untuk tobat dari semuanya itu dan berganti dengan amal soleh yang bisa menyelamatkan dia. Doa itu salah satu cara untuk mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih, diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sa'ala ahadun lah al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah walastajara rajulun muslimun Allah minan nari thalathan illa qalatin nar Allahumma ajirhu minni." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang meminta surga kepada Allah 3 kali. Ya Allah, masukkan ke Allahumma adkhilni al-jannah. Allahumma adkhilni al-jannah. Allahumma adkhilni al-jannah. Ya Allah, masukkan aku dalam surga 3 kali. Tidaklah seorang hamba meminta surga 3 kali kepada Allah kecuali sang surga nanti akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.
Surga itu bisa bicara. Sebagaimana neraka bisa bicara sudah kita terangkan. Nanti setelah kita tamat membahas surga, membahas neraka, kita akan ke surga bareng-bareng. Kita akan membahas surga dulu di sini. Nanti ada penjelasan surga bisa bicara. Ini salah satu hadisnya. Siapa saya yang berdoa kepada Allah minta surga 3 kali, surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan tidak ada seorang laki-laki muslim pun, termasuk wanita. Tidak ada seorang pun muslim laki ataupun wanita yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma aqini minan nar. Ya Allah, Allahumma qini minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Maka api neraka akan berkata, Allahumma ajirhu min, ya Allah selamatkan dia dari aku. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah melindungi kita semua dari api neraka. Itulah cara yang keberapa? Keenam apa ketujuh? Keenam. Ketujuh. Banyak-banyaklah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Majelis ilmu seperti ini tuh termasuk salah satu ikhtiar bisa selamat dari api neraka. Saya sering kemukakan tuh hadisnya dan tidak akan bosan-bosan untuk saya sampaikan kapan saja, di mana saja, termasuk di sini. Apalagi di sebuah masjid namanya Jannatul Firdaus. Surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu firdaus fa innaha a'laha wa awsatuha. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah Jannatul Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah-tengah. Karena surga itu bentuknya itu seperti kerucut atau seperti kubah gitu ya. Otomatis yang paling tinggi berarti paling tengah. Kita sekarang berkumpul di Masjid Jannatul Firdaus. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Sebuah hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang-orang yang berkumpul di satu masjid Allah lalu para malaikat datang. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah itu memiliki para malaikat yang sayyarah. Tahu apa arti sayyarah? Mobil. Kenapa mobil disebut sayyarah? Karena mobil itu suka muter-muter kemana-mana gitu ya. Untuk mencari sesuatu. Berasal dari kata apa? Saro, yasiru. Saro itu berjalan. Orang yang berjalan disebut sair. Yang berjalannya terus tukang jalan-jalan sayyar. Pakai segat mubalaghah. Kalau lebih lagi pakai tak marbutoh itu lil mubalaghah sayyarah. Jadi mobil itu disebut sayyarah karena tukang apa? Tukang jalan-jalan ke sana kemari. Ya. Capek enggak? Ya capek. Tapi demi menyenangkan sopir dan pemiliknya jalan terus. Allah punya sayyarah di kalangan para malaikat. Mananya malaikat yang suka muter-muter terus. Yabtaguna majalisal ilm. Mencari majelis-majelis ilmu. Ketika ditemukan ada majelis ilmu, mereka saling berseru, ini nih yang kita cari, yang kalian cari, ayo turun semuanya. Setelah bubar pengajian, malaikat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, Annallaha yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Allah lebih tahu. Tanpa laporan pun Allah tahu apa tidak? Tahu pasti. Min aina jitum? Dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika.
kami datang dari sisi hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Terus apa yang mereka inginkan dari aku? Yas'aluna jannataka. Mereka minta surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum. Cuma baru dengar. Pernah mendengar surga? Ya sering. Keterangan-keterangannya sering. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pengajian-pengajian dijelaskan. Tapi melihat? Belum pernah. Baru mendengar, sudah ngiler. Tertarik. Ada yang tidak ingin masuk surga, surga cuma gitu, saya mah nggak tertarik. Ada yang begitu? Nggak ada. Ya, semuanya tertarik. Jangankan seluruhnya, diterangkan di surga ada bidadari surga aja sudah pada ngiler itu semua, termasuk kakek-kakek. Sebab nanti di surga muda lagi ya. Berapa tahun usia kita di surga? 30 tahun. Bukan usianya hanya 30, bukan waktunya 30 tahun, setelah 30 tahun mati. Bukan, maksudnya usia kita ketika berada di surga 30 tahun. Puncaknya stamina atau perpaduan tentang puncak stamina dan kedewasaan. Kalau hanya 17, 18, tenaganya gede tapi belum dewasa, nyebelin. Kalau sudah 40, 50 tahun dewasa. Tapi sudah loyo. Nah, perpaduannya 30 itu. Terus selama-lamanya nggak akan tua-tua. Nggak akan ada uban di sana. Nggak akan ada penyakit apapun. Ya, nggak akan ada kelemahan, kelelahan, bahkan ngantuk pun tidak ada. Itu di surga. Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Sudah melihat, pasti akan lebih bersungguh-sungguh. Wa yata'awwadzuna mink, mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Kata Allah, famimma yata'awwadzuna minni, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Fayaqulun min narik, dari nerakamu. Hal ra'auha, apa mereka pernah melihat nerakaku? La wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak pernah ya Allah, mereka tidak pernah melihat nerakamu. Kata Allah, kaifa law ra'auha, bagaimana apabila mereka sudah melihat nerakaku? Kata para malaikat, law ra'auha kanu asyadda minha firara wa asyaddu makhafatan. Kata mereka, seandainya mereka telah melihat neraka, niscaya mereka akan sangat menghindar dan sangat takut. Pasti amalan, ucapan apapun yang diancam neraka pasti akan dihindari sejauh-jauhnya tuh. Kalau sudah melihat. Tapi kan kita belum melihat, jadi melanggar larangan Allah tuh cuek aja ya. Tahu nggak itu dosa neraka ancam? Tahu, ayatnya juga hafal, kan gitu ya. Suka dibahas oleh ustadz tuh di pengajian. Kan gitu. Nggak ada takutnya karena belum pernah melihat. Apalagi merasakan. Cuma mendengar yang tidak dihayati ketika mendengarnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian. Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ataitu lahum ma yas'alunaha minni. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta dari aku. Terus aku pun wa ajartuhum mimma yata'awwadzunahu minni. Aku pun akan memberikan perlindungan dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku. Dari apa? Dari neraka.
Mereka minta surga, mereka minta dilindungi dari api neraka. Allah menyatakan, aku ampuni mereka, aku berikan kepada mereka apa yang akan mereka minta, aku berikan perlindungan kepada mereka dari api neraka yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Ini bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kalau ada pertanyaan, bukankah di majelis ilmu kita tidak minta surga, tidak minta neraka, yang kita lakukan apa? Duduk, diam, mendengarkan. Apakah selama duduk di sini kita berdoa, ya Allah minta surga, ya Allah minta diselamatkan dari api neraka? Apakah begitu? Tidak. Ada yang begitu, kalau ada itu salah. Kalau itu berdoa ketika majelis ilmu berarti tidak mendengarkannya. Ustaz ngomong, dia tetap berdoa khusyuk sepanjang pengajian. Pengajian beres, doanya beres, bubar. Ngapain hadir? Terus kenapa hadis ini menerangkan orang di majelis ilmu itu berdoa minta surga, minta dibebaskan dari api neraka. Inilah yang kata para ulama disebut dengan doa ibadah. Ada dua macam doanya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya doa dalam bentuk minta secara lisan. Ya Allah beri saya rizki. Ya Allah beri saya jodoh. Ya Allah beri saya umpamanya kelapangan. Ya Allah masukkan saya ke surga. Ya Allah beri saya ampunan. Itu doa masalah. Masalah itu meminta. Kedua doa ibadah. Doa ibadah artinya berdoa kepada Allah dengan cara melakukan ibadah. Yang dilakukan oleh badan walaupun lisannya nggak meminta. Kita saum. Hanya menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib. Ya berdoa nggak apa. Nggak minta apapun secara lisan kepada Allah nggak apa. Tapi saum yang dilakukannya di dalamnya mengandung unsur doa. Doa apa? Meminta dengan saumnya semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Minta diselamatkan dari api neraka, minta surga, minta diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kan gitu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah akan Allah jauhkan antara dia dengan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Ada orang, ya Rasulullah masukkan amalan apa yang bisa masukkan aku dalam surga? Kata Nabi, saum. Tuh, itu semua janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang saum berarti meminta semuanya itu dengan saumnya. Itu doa ibadah. Termasuk ngaji. Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu duduk, diam, mendengarkan. Sedikit-sedikit ngobrol ada, terutama ibu-ibu. Sedikit-sedikit ngantuk ada, terutama kakek-kakek. Sedikit-sedikit browsing ada. Ini anak muda ini, ya, muda dan mudi, ya. Dan selama ngajinya chatting ada, berawal dari bikin status ikut kajian Ustadz Fulan di Masjid Anu. Nah, udah di Facebooknya atau mungkin di WA-nya atau di BB-nya statusnya begitu. Ada kawan di mana akhi atau ukhti. Nah, mulai dijawab di Masjid Anu. Materinya apa ini? Seru loh. Wah, akhirnya selama ngaji chatting. Ngajinya udah beres, chattingnya masih berlanjut tuh di jalan juga. Nanti ya aku pesan Grab dulu, ustadznya sudah assalamualaikum tuh. Dilanjutkan lagi ketika di Grab. Berlanjut sampai ke rumah tuh. Ngajinya cuma 1 jam, 1,5 jam, maksimal 2 jam. Chattingnya bisa seharian tentang pengajian. Jadi orang datang ngaji, tidak berdoa apapun. Tapi kehadiran dia di majelis pengajian merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung permintaan. Permintaan apa? Minta dimasukkan ke dalam surga. Sebab janji Allah begitu dalam hadis tadi itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Minta ampunan sebab janji Allah memberikan ampunan. Minta diselamatkan dari api neraka sebab janji Allah seperti itu pula. Maka ini yang disebut dengan doa ibadah.
Siapa yang ngaji berarti dia meminta surga kepada Allah. Berarti dia minta diselamatkan dari api neraka. Berarti dia minta ampunan. Berarti dia minta seluruh yang Allah janjikan dan dijanjikan oleh Rasulnya terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ya. Jadi salah satu di antara cara untuk bisa selamat dari api neraka adalah sering-seringlah menghadiri majelis ilmu. Itu yang keberapa? Kelima. Ketujuh bukan kelima. Sudah tujuh di aku lima. Kedelapan. Ada berapa lagi? Masih banyak. Kelas 10 lagi. Kedelapan di antara amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka bulan depan kita bahas. Sekarang sudah sampai sini saja dulu waktunya. Kita sisakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bila ada ikhwan dan akhwat, seluruh pertanyaan dimulai ya. Ada yang punya rencana untuk umroh. Saya ada jadwal umroh di bulan mulai November, Desember, Januari, Februari terus sampai Mei. Di bulan mana saja silakan hubungi saya. Pertanyaan pertama, bagi orang yang telah dicuci otaknya, dia menyatakan kalau ISIS itu bagus sepak terjangnya, menyatakan jihad. Padahal dia bikin kerusuhan di Irak, Suriah, dan Libya. Bagaimana pandangan Islam? Mohon penjelasan. Bagus dari segi apanya? Siapa saja yang dibunuh oleh ISIS? Orang Islam semuanya. Tembak, dihukum mati, nggak berperi kemanusiaan cara menembaknya gitu ya. Dan tidak, siapa orang kafir yang mereka perangi siapa? Nggak ada ya. Jadi bagus dari segi apanya? Persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yadda'una ahlal awthan. Mereka itu membunuhi orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Persis karakter Khawarij yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan. Apakah orang mati dengan tersenyum disebut mati syahid? Enggak, kalau senyum tidak menjadi tanda bahwa dia mati syahid, tidak. Tapi mungkin saja husnul khatimah mungkin, tapi belum tentu syahid. Tergantung syahid tidaknya itu penyebab kematian dia dalam keadaan bagaimana ya. Boleh enggak sholat berjamaah seperti gambar di bawah ini? Musola ahwateka kiblat. Arah kiblat ke sana, jadi si ininya miring, bangunannya tidak mengarah ke kiblat, gitu ya. Jadi safnya miring mengarah ke kiblat. Iya, harus ke kiblat. Kalau kita tahu benar bahwa kiblat di sana, ikuti arah kiblat, bukan ikuti bentuk bangunan. Bangunannya lurus ke sana, kiblat agak miring, udah aja lurus ikut bangunan, salah. Padahal kita tahu bahwa arah kiblat miring, harus miring. Walaupun berakibat kita miring posisinya dari kondisi bangunan. Tema lain Ustaz, kalau suami mau nikah lagi. Ini curhat. Sementara gaji tidak boleh diberikan pada istri kedua. Terus dari mana tuh?
Dengan alasan gaji suami milik istri pertama dan anak-anak. Jadi suami kalau mau nikah lagi disuruh kerja di tempat lain lagi. Kalau pindah berarti gaji pertama hilang. Berarti nanti gaji kedua untuk istri kedua. Kalau pindah ya. Kalau logikanya kan begitu. Jadi suami kalau mau nikah lagi suruh kerja di tempat lain lagi. Apakah tindakan pertama itu disebut perbuatan zalim? Iya zalim. Tidak boleh. Kalau suami sudah memutuskan mau menikah lagi karena pertimbangan tertentu yang menurut dia minimal sunnah atau bahkan wajib. Kalau tidak nikah lagi dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam maksiat umpamanya. Dia bisa mengukur kadar diri sendiri. Kemudian dia menikah lagi, dia tidak dosa. Dia tidak maksiat, malah menghindari dosa, menghindari maksiat. Kalau menurut keyakinan dia kalau nggak menikah lagi bisa terjerumus ke dalam dosa. Adapun bagaimana cara memanage keuangan itu wewenang suami sepenuhnya, istri membantu. Istri boleh memberikan masukan. Umpamanya kalau yang pertama istri dengan 3 anak, yang di sana belum punya anak karena gadis umpamanya. Hitung per jiwa berapa kebutuhannya per bulan. Umpamanya gajinya 6 juta umpamanya. Udah 4 juta untuk keluarga dari istri yang pertama, 2 juta untuk istri yang kedua. Semuanya terpenuhi. Boleh. Kalau umpama si suami kesulitan gimana memanagenya ya, bantu istri, bantu ikut memikirkan agar mencukupi. Ta'awun alal birri wat taqwa. Istri pertama harus membantu suami agar tidak zalim ke salah satu istrinya. Dan karena emosi, hawa nafsu, kecemburuan, berusaha agar ya si istri kedua ini, si madunya ini terzalimi. Istri keduanya madu, istri pertamanya racun. Jadi zalim dia. Pokoknya mah gaji ini mah untuk saya, untuk itu cari aja yang lain. Akhirnya suami kesulitan. Akhirnya dia tidak adil. Akhirnya dia zalim. Karena paksaan sisi pertama. Sisi pertama ikut punya saham dosa atas kezaliman yang dilakukan oleh suaminya ke istri keduanya. Bantu istri kedua. Bantu suaminya untuk apa? Untuk berbuat adil kepada kedua istrinya. Istri saya cerita, dia punya nenek dan kakek. Kakeknya itu punya istri 2. Solehnya si neneknya sebagai istri pertama, kalau mau kilir ke istri kedua itu di bahanan. Di bahanan tuh di apa ya? Si suaminya itu disiapkan apa, nasi matangnya, berasnya. Kalau dahulu merokoknya bukan rokok tapi daun kaung, dibikinkan dulu daun kaung sebanyak yang mencukupi di sana. Minyaknya ini di sana. Kalau di sana nggak ada apa-apa. Di apa namanya, dikirimkan, disiapkan dulu gitu ya. Dan kalau kelamaan umpamanya jatuhnya 3 hari, sudah hari keempat tuh diingatkan, kenapa masih di sini? Itu di sana menunggu kedinginan gitu. Ini sudah saya siapkan untuk bekal selama di sana. Di sana 3 hari, 3 liter cukup. Ini berasnya 3 liter gitu ya. Ini daun kawungnya 30 guluntung gitu. Ini minyaknya untuk di sana. Nanti kalau umpamanya ada kekurangan, bilang nanti dikirim. Solihah ini yang pertama. Zaman baheula yang nggak ngerti sunnah, yang nggak ngaji seperti kita. Tapi ahwat-ahwat sekarang kalah telaknya oleh nenek-nenek tadi ya. Itu cerita istri saya, ya mudah-mudahan nurun. Saya kalau sholat subuh hari Jumat selalu sholat tilawah. Sholat tilawah? Sujud sajdah. Oh, selalu membaca ayat sajdah mungkin terus sujud tilawah.
di masjid dekat rumah saya. Pertanyaan, apakah saya terus lakukan sholat subuh seperti tiap Jumat diikuti imam? Diikuti imam. Emang ini sebagai imam apa sebagai makmum? Kalau dia sebagai imam boleh. Makmum nanti ikut juga sujud sajdah, ya. Tapi kalau dia menjadi makmum, ikuti imam. Kalau imam tidak membaca ayat sajdah, tidak sujud sajdah, tidak sujud tilawah, ya dia jangan, saya mah ingin terus dia baca sendiri. Ayat sajdah, ya salah, keliru, tidak boleh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Coba pertanyaan, apakah saya terus lakukan sholat subuh seperti itu setiap Jumat diikuti imam? Coba bayangkan. Kalau imamnya begitu ya ikuti. Kalau imamnya tidak sujud, ya kita jangan. Pokoknya ikuti apa yang lakukan imam. Apakah saya cari masjid lain yang agak jauh? Enggak, kalau di setiap Jumat dia selalu membaca ayat sajdah. Dan dia tidak menganggap sunnahnya Jumat itu pakai ayat sajdah, nggak apa-apa. Walaupun rutin umpamanya ya. Silakan ikut, bahkan membaca ayat sajdah bagus. Salah satu di antara cara meraih kekhusyuan adalah berusaha sesering mungkin membaca ayat sajdah lalu kita melakukan sujud tilawah. Itu akan membantu kekhusyuan. Insya Allah bulan depan saya akan menikah. Mohon didoakan supaya dilancarkan. Ya, semoga dilancarkan jadi samawa ya. Sampai pakotrek itek. Susah diterjemahkannya. Saya ingin bertanya, apakah mungkin saya undang Ustadz untuk mengadakan kajian di acara walimah? Bagaimana produsernya, prosedurnya? Di walimah tidak perlu ada pengajian. Karena apa? Karena menjadi gangguan. Orang sedang makan ini ceramah. Rata-rata kalau umpamanya kita mengundang teman lama, teman SMP, SMA atau waktu kuliah atau ikhwan akhwat, ketika walimah itu jadi ajang reuni. Apa yang ingin dilakukan ketika berkumpul sama kawan lama? Ngobrol. Itu karena sudah tahunan nggak ketemu. Di momen itulah bertemu. Ingin ngobrol banyak, ya. Nanya berapa anak, nanya berapa cucu gitu kan, nanya ini nanya itu. Sudah dalam keadaan ingin ngomong kita ceramah, dianggap apa? Gangguan. Maka beberapa waktu yang lalu, sebulan atau pokoknya setelah Ramadan, saya ada ke daerah sini menghadiri pengajian pernikahan teman SMA. Maksudnya anaknya yang nikah, bukan teman SMA-nya. Saya diminta tausiah, ada ibu-ibu mau ribut di sana. Ya, ngobrol. Saya tahu itu teman-teman saya. Karena dia dianggap reuni gitu ya. Saya sindir, nggak didengar. Karena khusyuk ngobrol. Karena memang mereka tahunan nggak ketemu. Selama ini cuma di WA grup, di grup WA gitu ya. Pas ketemu meledak semuanya. Dan seusai mereka di sana nggak puas, mereka terus ganti mencari kafe terdekat, ngumpul lagi di sana sampai maghrib. Bayangkan, saya nggak ikut. Nah jadi kurang srek apabila di tengah walimah ada kajian, tidak akan didengarkan ya, kurang efektif. Makanya jangan mengundang saya, kalau maksa saya nggak akan datang. Kalau ngundang walimahnya untuk makan, insya Allah hadir. Kalau nggak ada halangan. Tadi Ustadz jelaskan penduduk surga umurnya 30 tahun. Tapi anak pernah dengar yang benar 33 tahun. Mana yang sahih? Wallahu a'lam. Yang jelas, usia kalian ketika di surga seusia Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Diterangkan tingginya berapa hasta? 60 hasta. Ya, hampir 30 meter tingginya dan usianya 30 tahun. Kalau nggak salah, nanti di surga akan dijelaskan ya, bab surga. Berapa usia penghuni surga dan berapa tingginya nanti dijelaskan.
Mohon nasihat Ustaz, dahulu saya pernah menikah dengan pria non-muslim. Dikaruniai 2 orang anak, namun kami berpisah selama 12 tahun. Sudah berpisah, sudah cerai. Itu bukan cerai, karena pernikahannya tidak sah. Kalau yang muslim adalah yang wanita dan suaminya yang masih kafir apapun agamanya, nggak sah pernikahan itu bukan pernikahan. Kecuali kalau suaminya muslim, istrinya ahlul kitab, ya itu pernikahan sah, ya. Tapi kalau sebaliknya tidak. Jadi bukan cerai, tapi memang fasakh. Fasakh itu rusak hubungan pernikahan itu. Namun sekarang anak saya lebih memilih tinggal bersama ayahnya sehingga dia disekolahkan di sekolah Nasrani, padahal kami sudah daftarkan di pondok. Kami curigai adanya sihir pemisah dari pengakuan adiknya karena anak saya sekarang sangat membenci saya. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan akidah anak saya? Karena saya sekarang tidak dapat bertemu dengan anak saya. Sebelumnya saya sudah mencoba membujuk namun tidak berhasil. Ya, pertama, tobat terlebih dahulu atas apa yang sudah dilakukan zaman baheula. Itu yang paling penting. Menyesal, kemudian berhenti, dan jangan mengulang lagi. Nanti cari yang muslim. Kalau belum dapat, mudah-mudahan sekarang sudah dapat. Jangan mencari lagi, untuk yang kedua kali saya cari yang lain lagi, nanti ketiga baru yang muslim. Gak boleh seperti itu, tetap tidak sah. Jadi tobat terlebih dahulu, ya. Setelah tobat, bagaimana urusan dengan anak? Pertama, kalau bisa diikhtiarkan secara hukum, ikhtiarkan secara hukum. Jadi menurut hukum hak asuh terhadap anak itu hak siapa? Suami apa istri? Diikhtiarkan. Kalau bisa umpama membayar pengacara dan yang sejenisnya, lakukan. Kedua, adakan pendekatan pribadi kepada anak. Agar anak nanti lebih memilih dengan ibunya daripada ayahnya, ya. Ketiga, jangan lupa berdoa. Kalau semua yang sudah disarankan dilakukan secara maksimal, tidak ada hasil, yaitu di luar kemampuan kita. Mau gimana lagi? Yang kita lakukan sudah maksimal, maka itu di luar tanggung jawab kita. Ibu kandung dan kakak kandung laki-laki. Ibu kandung dan kakak kandung laki-laki. Kumaha ieu teh? Ibu kandung dan kakak kandung laki-laki, makamnya atau kuburannya berdampingan. Oh, ibu kandung dan kakak kandung. Punya kakak dan punya ibu, dua-duanya kandung. Makamnya berdampingan. Dah meninggal berarti ya. Sebelah kubur kakak, kuburnya orang kafir. Oh, pertanyaan anak, apakah kuburan ibu dan kakak anak harus dipindahkan? Kalau itu kuburannya umum, kalau umpama itu pekuburan khusus orang-orang Nasrani, mestinya dari dulu jangan dikuburkan di sana. Tapi kalau itu khusus kuburan kaum muslimin, terus ada celewe orang kafir yang dikuburkan di sana, itu bukan kesalahan kita, bukan kekeliruan kita, dan tidak menjadi uzur untuk dipindahkan. Ya. Adapun kalau itu pekuburan umum, jadi mau muslim mau kafir boleh semuanya di sana, itu juga bukan tanggung jawab kita, ya. Nanti kalau kita pindah ke kuburan kaum muslimin, nanti datang orang kafir baru celek di sana. Apa pindah lagi gitu? Enggak, ya. Ustaz, saat ini banyak versi tentang di mana Allah. Tidak hanya sekarang, dari baheula, dari dulu di mana Allah itu sudah dibicarakan, dan setiap aliran pemahaman dalam akidah berbeda, ya. Dan Ahlus Sunnah sudah dari dulu memberikan bantahan yang luar biasa. Ada yang bilang di atas, ada yang bilang Allah tidak ada di mana-mana. Apakah di alam kubur atau di padang mahsyar ini akan ditanyakan kepada kita. Nah, di alam kubur tidak ditanyakan, di alam mahsyar tidak ditanyakan. Tapi sama dengan umpamanya, ya, umpamanya.
Kamu ngerti nggak apa itu mubtada dan khabar? Nahulah pokoknya. Ditanyakan nggak di alam kubur? Tidak. Ditanyakan nggak di alam akhirat? Tidak. Penting nggak ilmu nahu? Penting. Untuk apa? Untuk mempelajari Islam secara benar agar seluruh akidah, amalan kita itu benar. Tidak akan ditanyakan di alam kubur atau di akhirat. Tapi penting, super penting. Ya, tidak semua yang tidak ditanyakan itu tidak penting. Jadi nggak boleh lah itu nggak perlu diributkan, nggak akan ditanya di alam kubur. Yang ditanya di alam kubur apa? 3. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Allah, agama dan nabi. Apakah selain ini tidak penting? Alam kubur, di alam kubur ditanya nggak? Kamu dulu yakin nggak kepada alam kubur? Ditanya nggak? Enggak. Perlu nggak dibahas bahwa alam kubur itu wajib ada? Perlu. Nah, termasuk di mana Allah? Tidak akan ditanyakan. Penting nggak? Penting. Di mana letak kepentingannya? Luar biasa, ya. Dari keyakinan di mana Allah kalau benar atau salah efeknya kepada amalan lain itu luar biasa sangat besar. Apalagi keyakinan yang lain. Dan dari dulu ini sudah dibicarakan. Ikuti para ulama ahlus sunnah sejak zaman bahula. Ikuti aja imam madhab yang 4. Tentang di mana Allah seluruhnya sepakat di atas arsy. Itu ayat, itu hadis. Ar-Rahmanu alal arsyish tawa. Iya, itu Allah istiwa di atas arsy itu harus ditakwil. Nah, imam yang 4 tidak mentakwil, mengharamkan mentakwil. Kemudian orang-orang terkemudian baru mentakwil. Mau ikut siapa? Ikut ulama terdahulu, ikut nabi, sahabat, dan para ulama tabi'in. Jangan ikut ulama-ulama terkemudian. Oleh karena itulah, dari dulu ini sudah ada, bahkan sampai buku atau kitab para ulama yang membahas di mana Allah itu banyak, ya. Ada ribuan kitab yang membahas itu, menunjukkan dari zaman dahulu ada. Sampai sekarang, sampai hari kiamat akan ada. Sekarang heboh karena di blow up saja oleh medsos gitu ya. Nah, dan kita nggak aneh, dari dulu juga sudah ada. Dan tidak boleh adanya perdebatan tentang di mana Allah membuat keyakinan kita berubah. Iya ya, kita harus tinjau ulang nih, jangan-jangan Allah di atas arsy yang selama ini kita yakini keliru nih, salah. Jangan sampai begitu. Itu ayat, itu hadis. Ayat hadis sudah begitu, sampai hari kiamat akan tetap begitu walaupun jutaan orang mulai menggugatnya. Jangan abaikan yang menggugat, tetaplah berpegang kepada ayat dan hadis tentang hal itu, ya. Apa diperbolehkan selama majelis ilmu kita memperbanyak zikir? Tergantung. Kalau zikirnya lisan nggak boleh. Apalagi kalau keras. Ustaz lagi menerangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengganggu Ustaz, mengganggu yang lain, tidak menghargai ilmu yang sedang dibahas. Ya, kalau mau zikir begitu di rumah. Jangan di majelis ilmu. Atau baca ayat, Ustaz lagi menjelaskan, dia ngaji. Mana yang lebih utama zikir dengan ngaji, dengan baca Quran? Lebih utama mengaji, membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Ngaji saja, baca Al-Quran ketika majelis ilmu nggak boleh. Karena mengganggu pertama. Kedua, membuat bacaan Quran dan ilmu yang dibahas terhinakan. Yang lain tidak mendengar bacaan dia, malah dianggap gangguan. Ya, ilmu yang sedang kita jelaskan tidak didengar oleh dia dan dianggap gangguan, saling mengganggu. Madarat, maka tidak boleh. Kalau zikirnya lisan tidak boleh. Tapi kalau zikirnya dengan kedua telinga, ya harus. Wa dzikrul udhunaini bil isra. Zikir kedua telinga adalah dengan menyimak, mendengarkan kajian. Itu zikir. Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah, dalam bab zikir tertentu, beliau menyatakan zikir itu ada 7 macam. Tidak hanya lisan. Ya, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir lisan hati, dan termasuk zikir anggota badan. Wa dzikrul yadaini bil ita'. Zikir kedua tangan itu memberi, infak sedekah itu berzikir dengan tangan. Wa dzikrul rijlaini
bil masyi, dan zikir kedua kaki itu dengan berjalan ke tempat-tempat yang bagus, ke masjid untuk sholat, ke masjid untuk kajian, itu termasuk zikir dengan kedua kaki. Dan berzikir dengan kedua telinga adalah mendengarkan pedaran ilmu, bacaan ayat dan seterusnya, itu zikir. Selama majlis ilmu berlangsung, zikirnya hanya dengan kedua telinga, ya, juga dengan hati, ya, jangan dengan lisan. Bagaimana hubungannya dengan hadis Rasul SAW bahwa beliau berzikir tidak kurang 100 kali dengan membaca Rabbighfirli? Ya di luar majelis ilmu. Kalau pas majelis ilmu diam dulu. Di luar itu ya masih banyak waktu, bisa ribuan kali bukan hanya ratusan kali, ya. Saya pernah mendengar puasa sunnah fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah fisabilillah? Itu mungkin tadi, bahwa ketika kita sedang fisabilillah kita saum. Baik jihad, mencari ilmu, atau menyebarkan ilmu, itu termasuk fisabilillah. Jika amalan sunnah dikerjakan maka akan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan orang yang mengerjakan amalan sunnah tapi salah atau asal-asalan, apakah tetap dapat pahala? Bagaimana? Contoh, 1. Wanita mencari nafkah untuk bantu suami. 2. Laki-laki berpoligami dan untuk menambah keturunan. Itu sunnah gitu. Mereka melakukannya asal-asalan, kadang-kadang salah. Gimana ini Ustadz, kan cuma sunnah. Pertama, yang dimaksud mengamalkan yang sunnah itu, contoh-contoh seperti saum sunnah. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib, itu maksudnya, ya. Nah sekarang sholat sunnah rawatib tapi asal-asalan atau melakukan kesalahan. Ketika dia kesalahannya disengaja, dosa. Umpamanya ketika dia sholat sunnah, karena asumsi itu sholat sunnah, lalu dia tertawa, mempermainkan, saling sikut. Seperti banyak dilakukan orang ketika taraweh, ya. Taraweh kan sunnah. Lalu dalam taraweh ngapain? Main-main dia. Sikut kiri, sikut kanan, dorong. Sampai kakek-kakek juga begitu. Lagi sujud, dibedol kedua kakinya, ngadapang, ya. Zaman baheula taraweh itu ciri khasnya adalah main-main. Sampai luar biasa. Kadang-kadang kalau di kampung saya dahulu, imamnya kakek-kakek. Terus tidak ada apa, listrik yang ada cempor gitu kan. Anak-anak nakal dimatikan itu cempornya. Si kakek yang lagi imam, lagi sujud, dibekam, diculik, keluar. Makmumnya sujud terus. Di imam nggak bangkit-bangkit, begitu cengkat, gelap kan nggak kelihatan, masih sujud. Penasaran, nggak ada, hilang, diculik sama anak-anak muda. Dosa. Lebih baik tidak taraweh nggak dosa, daripada taraweh tapi main-main. Itu yang dimaksud, ya. Atau sholat sunnah. Kenapa dia sholat? Niatnya ria tuh, mumpung ada calon mertua. Biar dianggap ahli ibadah, beres sholat langsung akad. Jadi aja dia ria, dosa. Kalau tidak sholat, dia tidak dosa. Tapi sholat karena ria jadi dosa. Maka lakukan walaupun sholat sunat dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan ikhlas, dengan mutaba'ah. Ya, itu yang dimaksud. Adapun mencari nafkah atau berpoligami, apakah hukumnya sunnah? Poligami kata siapa sunnah? Hukum asal at-ta'adud adalah afdol. Ya. Berdasarkan banyak ayat dan hadis, sampai Syekh bin Baz menyusun sebuah kutaib, kitab kecil dengan judul Fadlu Ta'andudi Zaujat, keutamaan berpoligami. Al-aslu fin nikah at-ta'andud. Pada asalnya nikah itu ta'andud, ya. Nah itu hukum asal. Tapi apakah menjadi tetap sunnah atau bisa berubah menjadi wajib atau bisa berubah menjadi mubah atau malah makruh bahkan haram, tergantung kondisi. Kondisi orang yang akan ta'andud. Hukum ta'andud sama dengan hukum orang yang bujangan mau nikah, sama. Hukum asal sunnah. Bisa menjadi wajib
Kalau tidak nikah dia berdosa. Umpamanya bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Wajib dia menikah, ya. Tapi kalau tidak sampai terjerumus ke dalam nikah, ke dalam berzina, kemudian dia masih bisa menjaga diri, dan kalau nikah bakal madarat, bisa makruh bagi dia. Termasuk orang yang sudah menikah, punya satu istri. Dia ini Superman. Satu istri tidak menyebabkan dia ini umpamanya terpuaskan. Ada orang yang seperti itu. Kalau enggak nikah lagi, dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Bisa wajib bagi dia untuk menikah lagi. Dalam rangka menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan. Ya, itu hukum asal, silakan nikah dulu, itu hukumnya begitu. Bisa wajib, bisa tetap sunnah, bisa mubah. Adapun pengelolaan rumah tangga setelah berpoligami itu hal lain. Kalau ternyata umpamanya setelah berpoligami banyak masalah, coba lihat ketika berpoligami dengan istri pertama berantem terus enggak? Iya, makanya saya nikah lagi itu karena dengan istri yang pertama berantem terus gitu. Sama saja itu, ya. Sama saja, bukan karena pertengkarannya tapi mungkin karakter. Perbaiki karakternya, berapapun istrinya, maka akan baik dan bagus. Walaupun satu istri kalau karakter buruk tetap aja akan awet tapi rajet. Awet rajet itu awet nggak cerai-cerai tapi berantem terus. Walaupun satu istri, tapi karena karakternya buruk, satu atau dua-duanya berantem terus. Ini mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, tergantung karakter suami dan karakter istri. Yang harus diperbaiki bukan satu, dua, tiga, empatnya, tapi apanya? Karakternya, ya itu. Wallahu a'lam. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Yang mana ya? Ini aja deh. Teman saya sebentar lagi akan menikahkan anaknya. Sudah booking gedung dan catering bersama acara tersebut. Bapaknya sakit dan harus dioperasi. Teman saya berinisiatif memakai jaminan dari pemerintah yang gratis-gratis di rumah sakit. Kalau pakai jaminan pemerintah tidak maksimal. Tolong nasihatnya. Kan sudah ada solusi, sudah ada fasilitas pemerintah yang gratis-gratis. Ya pakai kalau memang ada fasilitas yang gratis. Berarti sudah ada solusi kan? Nasihat saya yang harus dioperasi sabar, keluarganya juga sabar. Ya, apakah pernikahannya berlangsung atau tidak? Lihat sikon. Kalau tidak madarat silakan teruskan. Kalau madaratnya jauh lebih besar ya pikirkan lagi, paling gitu. Keadaannya itu harus mempertimbangkan seluruh masalah yang terjadi ya. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita akan jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.